Lanjut peserta berikutnya, tadi dari Makassar, maka kita terbang kembali ke Jakarta dan kali ini tidak perempuan lagi ya, tapi seorang laki-laki. Muhammad Ihsan dari MAN 9 Jakarta. Ihsan sudah hadir? Ihsan? Ya. Ihsan sudah join? Sudah ya? Sudah siap Ihsan? Kedengeran? Wah, Masya Allah, luar biasa. Sudah siap ya? Kedengeran ya, Kak? Kedengeran. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Baik, silakan Muhammad Ihsan dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang bersinar di tengah malam. Nampak di sana ada yang jatuh. Terimalah salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Dewan juri dan tamu undangan yang saya hormati, serta teman-teman, para pemirsa penonton, dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dipertemukan di hari ke-27 daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memberikan kita kekuatan, bukan melemahkan. Wabil khusus kepada kita generasi muda Islam yang menjadi harapan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah mereka kepada Allah. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini memberikan kita sebuah peringatan untuk tidak serta-merta meninggalkan ataupun membiarkan generasi muda Islam yang lemah tak berkekuatan. Lemah dalam hal apa? Lemah fisik karena kebanyakan makan, rebahan, dan baperan. Lemah ilmu karena minimnya pengetahuan, dan lemah iman karena minimnya ketakwaan. Pertinyi ini apa? Pertinyi ini. Bagaimana seharusnya sikap kita? Hendaknya generasi muda Islam menjadi generasi yang kuat, generasi yang tawazun, yaitu seimbang antara kekuatan fisik, ilmu, dan juga iman. Kuatnya fisik, makan yang halal dan thayyiban tak berlebihan. Kuatnya ilmu, banyak baca buku, tambah pengetahuan. Kuatnya iman, baca Al-Quran, hafalkan, dan juga amalkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Meskipun begitu, keduanya tetap ada kebaikan. Maksud dari hadis tersebut, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiruddin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita sebagai umatnya agar tidak menjadi mukmin atau muslim yang baik saja, melainkan Rasul juga mendorong kita agar menjadi pribadi yang memiliki mutu dan kualitas. Karena dengan kualitas yang kita miliki, pengamalan dan pengajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah. Teman-temanku sekalian, para pemirsa dan penonton, kita adalah generasi harapan agama dan bangsa. Maka mari kita sebagai generasi muda Islam yang mempunyai semangat,
dalam membangun kekuatan fisik, ilmu, dan juga iman, sehingga dari pribadi-pribadi tersebut menghasilkan seseorang yang kuat, keluarga yang kuat, dan membentuk masyarakat Islam yang juga kuat. Yang dengan itu akan mendatangkan kejayaan Islam pada masa depan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batu bara Marga Medan punya tambang di Tarakan. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqalah wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar bioskop ya. Masya Allah. Gimana Ustazah Syifa nih penampilan Muhammad Ihsan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Iya, main petasan sambil makan ketumbar. Muhammad Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, pantun dong jawabnya. Ya, Ihsan, Masya Allah. Saya kalau ngelihat Ihsan ini semangat tausiahnya. Ya, itu yang diperlukan ketika kita tausiah, bagaimana kita membuat audiens kita tidak beralih atau berhenti untuk mendengarkan ceramah kita. Jadi yang paling penting tadi Ihsan sudah dapat poin yang saya katakan, memberikan poin dan itu penjabarannya dari ayat ya. Ayatnya bisa diulang tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina Lau taraku. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim walyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ya, tadi lancar ya pas tausiah, begitu diulang kenapa agak ini nervous atau bagaimana? Nervousnya habis tampil malah saja. Oh, habis tampil baru nervous ya. Biasanya kalau penceramah-penceramah lain itu nervousnya ketika mau tampil atau mau naik ke panggung gitu. Kalau Ihsan beda ya, setelahnya gitu. Nah, tadi penjelasan tadi waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini dari sini sudah kelihatan kalau Ihsan ini ada bakat nantinya. Jadi dari satu ayat bisa dijabarkan bagaimana agar kita tidak kehilangan sosok generasi solih, sosok generasi terbaik nantinya untuk umat maupun bangsa kita. Salah satunya tidak meninggalkan mereka, anak-anak yang lemah, baik secara fisik lemahnya, ataupun secara keilmuan yang tadi disampaikan ya, ataupun secara imun ya, iman maaf, fisik, ilmu dan iman. Tadi itu 3 poin itu adalah cabang dari pembahasan satu ayat yang Ihsan jabarkan. Itu sangat bagus sekali saya lihat. Ayatnya bagus tadi, kemudian hadisnya juga dibawakan ya secara rinci. Ada qaul ulamanya juga, ada pendapat dari Prof. Didin Hafidudin, Masya Allah itu luar biasa sekali. Saya mau tanya sama Ihsan. Ya, sudah. Ihsan siapa kira-kira yang dijadikan acuan penceramah selama ini? Siapa yang disuka itu? Sekarang ini sih. Coba sebutkan 3 orang yang Ihsan jadikan panutan gitu. Kalau dari sisi keilmuan, saya mengidolakan Ustaz Yat. Kemudian dari sisi penyampaian atau dari retorika cara berbicara, kadang ngambil dari Ustadz Abu Somad, yang beliau kan dengan logat Melayu yang kadang akhir-akhirannya itu sering sama. Iya, iya. Terus kalau untuk yang pantun-pantun gitu sih dari Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun. Taufikur Rahman. Ya, jadi Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Abdul Somad, satu lagi? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Oh gitu. Ya, Masya Allah ini bagus sekali tadi ya. Jadi tinggal
digabungkan saja antara 3 dai tadi yang Ihsan suka. Ustadz Abdul Somad mungkin secara retorikanya lugas. Itu penting. Jadi sekarang untuk dai yang sedang masyhur itu salah satunya Ustadz Abdul Somad. Penyampaiannya jelas, tegas, lugas, tidak membuat kita audiensnya ngantuk juga. Yang kedua ada Ustadz Adi Hidayat, beliau lebih lembut, tapi secara keilmuan subhanallah, ya. Hafil 30 juz, bahkan hafal letak surat dan ayatnya. Jadi kalau bisa Ihsan ini sudah dapat secara retorika dari Ustadz Abdul Somad. Walaupun tidak harus sama ya secara penyampaian, karena Ustadz Abdul Somad itu budayanya orang Sumatera, sedangkan Ihsan sendiri di Jakarta gitu. Jadi bawakan sesuai khas kita, itu sudah bagus sekali. Yang kedua Ustadz Adi Hidayat secara keilmuannya bagus, maka Ihsan juga perdalam keilmuannya. Yes. Lebih menjadi apa nantinya ya? Menjadi penyemangat juga keilmuan itu, menjadi isi dari bahan materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga Ustadz Taufikur Rahman itu ahli pantun. Benar. Ya, jadi Ustadz Muhammad Ihsan insya Allah nanti bakal jadi Ustadz Muhammad Ihsan ya. Amin. Jangan pantang mundur, terus berlatih, apalagi secara keilmuan harus didasari juga. Kalau bisa terus belajar jenjang S1, S2, S3 agar lebih mantap lagi nanti tausiahnya ya. Untuk waktu saya lihat alhamdulillah tidak begitu over tadi. Retorikanya bagus, penampilannya begitu menyegarkan, pede. Kontennya sudah sangat bagus, poin penting yang tadi disampaikan ya. Tapi jangan sombong juga. Harus tetap tawadu ya, karena itu kunci sukses seorang dai nanti. Ya, mudah-mudahan sukses Ihsan. Masya Allah, terima kasih Ustazah, terima kasih Ihsan. Ya. Boleh pantun sebentar nggak? Oh boleh, silakan. Ke Alfa beli biji selasih, Ustazah Syifah, terima kasih. Ya, sama-sama Ihsan. Sukses selalu buat Ihsan. Terima kasih Ustazah Syifah.